Hai semuanya, kadang hidup membuat kita merasa kecil, rapuh, bahkan seakan semua hal menekan tanpa memberi ruang untuk bernapas. Mungkin kamu pernah merasa seperti itu, di saat semua orang terlihat kuat, sukses, dan punya arah, sementara kamu sendiri bingung, cemas, dan gampang goyah menghadapi masalah. Mental yang lemah bukan berarti kamu gagal menjadi manusia, tapi tanda bahwa kamu sedang butuh ruang untuk belajar memperkuat diri. Sama seperti otot di tubuh yang bisa dilatih agar makin kuat, mental juga bisa ditempa. Bedanya, kalau otot terasa sakit saat dilatih, mental terasa goyah, sedih, atau takut saat ditempa oleh pengalaman. Ada orang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keras, sehingga mental mereka terbentuk lebih cepat. Tapi ada juga yang tumbuh di lingkungan penuh kenyamanan, lalu kaget saat harus menghadapi dunia nyata. Kalau kamu termasuk yang merasa mudah runtuh, jangan buru-buru menyalahkan diri. Itu bukan akhir, justru itu titik awal untuk belajar membangun ketahanan. Ingat, mental kuat tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun dari jatuh bangun, dari luka yang sembuh, dan dari keputusan untuk tetap melangkah walau goyah. Banyak orang salah paham soal arti mental kuat. Mereka pikir mental kuat berarti tidak pernah menangis, tidak pernah takut, atau selalu terlihat bahagia. Padahal, orang yang benar-benar kuat justru berani menangis saat perlu, berani mengakui ketakutan, dan tetap berjalan meski hatinya gemetar. Mental yang sehat bukan tentang mematikan emosi, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi itu agar tidak mengendalikan hidup kita. Kalau kamu masih sering merasa down, sering merasa iri pada orang lain, atau gampang menyerah, itu bukan akhir cerita. Itu sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dilatih. Perjalanan memperkuat mental dimulai dari hal sederhana, menerima bahwa hidup itu memang tidak selalu adil. Tidak semua orang berangkat dari titik yang sama, ada yang lahir dalam keluarga kaya, ada yang berjuang sejak kecil, ada yang punya tubuh sehat, ada yang harus menghadapi sakit menahun. Tapi keadilan hidup bukan di awalnya, melainkan di bagaimana setiap orang diberi kesempatan untuk memilih respon terhadap situasi. Mentalmu akan semakin lemah kalau kamu hanya sibuk membandingkan diri dengan orang lain, apalagi di era media sosial yang menampilkan kebahagiaan palsu. Kamu harus sadar, tidak ada gunanya mengukur hidupmu dengan penggaris orang lain. Kalau kamu merasa mentalmu masih rapuh, coba lihat lagi cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Banyak orang jatuh bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena suara di dalam kepala mereka terlalu kejam. Mereka terus berkata, aku gagal, aku nggak berguna, aku pasti kalah. Padahal kalau kamu memperlakukan dirimu seperti sahabat yang sedang jatuh, kamu akan menemukan kekuatan untuk bangkit. Ucapan sederhana seperti, nggak apa-apa, aku masih bisa coba lagi, bisa membuat langkahmu lebih ringan. Mental yang kuat dibangun dari dialog kecil sehari-hari yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Ada juga orang yang mentalnya mudah runtuh karena terlalu takut gagal. Mereka ingin semua berjalan sempurna, takut salah, takut ditolak, padahal kegagalan itu bagian dari proses. Tidak ada orang sukses tanpa pernah gagal. Bedanya, orang yang mentalnya kuat menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, sementara orang yang mentalnya rapuh menjadikannya alasan untuk berhenti. Kalau kamu ingin memperkuat mental, latihlah dirimu untuk melihat gagal sebagai tanda kamu sedang berproses, bukan sebagai akhir. Selain itu, mental yang kuat juga butuh disiplin. Bukan hanya disiplin dalam bekerja, tapi disiplin dalam menjaga pola pikir. Misalnya, saat kamu mulai berpikir negatif, disiplinlah untuk menghentikan pikiran itu dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih realistis. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam bayangan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Ketakutan itu sering hanya ada di kepala kita, tapi efeknya bisa melumpuhkan langkah. Mental kuat artinya berani melangkah meski rasa takut masih ada. Kamu juga perlu ingat bahwa mental tidak bisa dikuatkan sendirian. Kita butuh orang lain, entah teman, keluarga, atau komunitas untuk jadi tempat berbagi. Kadang sekadar mendengar kata, aku paham kamu lagi berat, bisa membuat beban terasa lebih ringan. Jangan merasa lemah karena butuh orang lain. Justru orang yang berani meminta bantuan itu lebih kuat daripada mereka yang pura-pura baik-baik saja, tapi hancur di dalam. Mental sehat lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Namun, mental kuat juga berarti berani menetapkan batas.
Jangan biarkan orang lain mempermainkanmu hanya karena kamu ingin terlihat baik. Ketegasan adalah bagian dari kesehatan mental. Kalau ada orang yang membuatmu terus merasa buruk, nggak apa-apa untuk menjauh. Kalau ada lingkungan yang menguras energimu, nggak apa-apa untuk keluar. Mentalmu berhak dilindungi, dan tidak semua orang pantas diberi akses ke dalam hidupmu. Hidup ini pada dasarnya memang penuh tekanan. Akan selalu ada masalah, pekerjaan, hubungan, keluarga, keuangan, bahkan hal kecil sehari-hari. Tapi mentalmu bisa semakin kuat kalau kamu belajar melihat masalah bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelatih. Masalah ada bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan cara berdiri lebih tegak. Orang yang mentalnya lemah sering melihat masalah sebagai akhir dunia, sementara orang yang mentalnya kuat melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan. Kalau kamu masih sering merasa mentalmu lemah, jangan buru-buru kecewa. Semua orang punya fase itu. Bahkan mereka yang sekarang terlihat tangguh pernah ada di titik paling rapuh. Bedanya, mereka memilih untuk tidak berhenti di sana. Mereka memilih melangkah, meski pelan. Jadi kalau sekarang kamu masih merasa goyah, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang berada di proses yang suatu hari akan jadi sumber kekuatanmu. Kekuatan mental itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya rapuh, rumah akan mudah roboh, meski atap dan dindingnya terlihat bagus. Begitu juga dengan diri kita. Dari luar mungkin kita tampak baik-baik saja, tersenyum, bekerja, bersosialisasi. Tapi kalau mentalnya lemah, sedikit aja masalah datang, kita bisa ambruk. Oleh karena itu, membangun mental kuat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sama seperti kamu butuh makan untuk bertahan hidup, kamu juga butuh mental yang kokoh untuk menghadapi kerasnya dunia. Kadang kita berpikir mental kuat hanya dimiliki oleh orang-orang besar, atlet, pengusaha sukses, atau tokoh terkenal. Padahal, setiap orang bisa punya mental kuat asalkan mau melatihnya. Tidak perlu langsung melakukan hal besar. Mulailah dari hal kecil sehari-hari. Misalnya, ketika kamu gagal menyelesaikan tugas tepat waktu, jangan langsung menyalahkan diri habis-habisan. Akui kesalahanmu, evaluasi, lalu coba lagi dengan cara yang lebih baik. Atau ketika kamu merasa minder karena melihat pencapaian temanmu, ingatkan dirimu bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu akan melatih mentalmu untuk tidak mudah runtuh. Salah satu tanda mental lemah adalah terlalu bergantung pada validasi orang lain. Kamu mungkin merasa bahagia hanya ketika dipuji dan merasa hancur ketika dikritik. Hidup seperti itu melelahkan karena seolah-olah kebahagiaanmu tergantung pada mulut orang lain. Mental yang kuat berarti kamu bisa menghargai dirimu tanpa harus menunggu pengakuan dari luar. Kritik memang bisa jadi bahan belajar, tapi jangan biarkan kritik menghancurkan rasa percaya dirimu. Pujian memang menyenangkan, tapi jangan sampai kamu hanya bergerak ketika dipuji. Selain itu, mental lemah sering muncul karena kita terlalu sering menunda. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita menunda karena takut gagal atau malas memulai. Penundaan ini seperti lingkaran setan. Semakin ditunda, semakin berat untuk dikerjakan. Lalu semakin besar rasa bersalah yang kita rasakan. Mental kuat berarti berani mengambil langkah meski belum sempurna. Lebih baik berjalan pelan tapi maju, daripada diam karena sibuk memikirkan risiko yang bahkan belum tentu terjadi. Ada kalanya mental kita diuji oleh rasa kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesempatan, kehilangan harapan. Itu adalah momen yang bisa membuat seseorang runtuh total. Tapi justru di titik kehilangan itu, mentalmu bisa ditempa. Kamu akan belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kamu kontrol. Kamu akan sadar bahwa hidup bukan hanya tentang menggenggam, tapi juga tentang melepaskan. Orang yang mentalnya kuat bukan berarti tidak sedih ketika kehilangan, tapi mereka bisa berdamai dengan rasa sakit itu dan terus melangkah. Kita juga harus paham bahwa mental kuat tidak sama dengan selalu bahagia. Ada orang yang berpura-pura tegar, selalu tersenyum, padahal di dalam hatinya berantakan. Itu bukan mental kuat, itu topeng. Mental kuat artinya jujur pada perasaan, tapi tidak membiarkan perasaan itu menguasai hidup. Kalau sedih, akui. Kalau marah, akui.
Tapi jangan biarkan sedih dan marah itu menelan habis semangatmu. Dalam perjalanan memperkuat mental, kamu juga harus berhati-hati terhadap pikiranmu sendiri. Pikiran negatif itu seperti racun yang diam-diam merusak perlahan. Saat kamu terus berkata pada dirimu bahwa kamu tidak bisa, tidak layak atau tidak akan berhasil, pikiran itu akan membentuk kenyataan. Sebaliknya, ketika kamu berani menanamkan keyakinan positif, langkahmu jadi lebih ringan. Bukan berarti kamu harus berpikir positif secara berlebihan, tapi cukup realistis untuk percaya bahwa kamu punya peluang. Orang yang mentalnya kuat biasanya punya tujuan yang jelas. Mereka tahu untuk apa mereka hidup, untuk apa mereka berjuang. Tujuan itu menjadi angkar saat badai datang. Kalau kamu merasa mentalmu masih lemah, mungkin kamu belum menemukan tujuan yang benar-benar berarti. Cobalah tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya penting dalam hidupku? Apa yang membuatku rela berusaha meski sulit? Ketika kamu punya alasan yang kuat, mentalmu akan lebih tahan banting. Ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu menjaga tubuh. Banyak orang ingin punya mental kuat, tapi mereka mengabaikan kesehatan fisik. Padahal, tubuh dan pikiran saling terhubung. Kurang tidur, pola makan buruk, jarang bergerak, semua itu bisa membuat mentalmu rapuh. Jadi, kalau kamu ingin mentalmu lebih kuat, mulailah dari hal sederhana, tidur cukup, makan bergizi, dan olahraga ringan. Pikiran yang sehat butuh tubuh yang sehat sebagai penopangnya. Ketika mentalmu sedang lemah, jangan pernah merasa sendirian. Percayalah, banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal hatinya sedang berat. Jadi jangan membandingkan dirimu dengan penampilan luar orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Ingat, mental kuat bukan tentang siapa yang sampai lebih cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski jalannya lambat. Mental yang kuat juga dibangun dari kesabaran menghadapi proses. Seringkali, kita ingin semua terjadi dengan cepat. Kita ingin hasil instan, perubahan instan, kesuksesan instan. Padahal, justru karena terlalu terburu-buru, kita jadi mudah kecewa. Mentalmu jadi runtuh karena ekspektasi yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan kenyataan. Maka, belajar sabar adalah kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kemampuan untuk tetap berusaha sambil menerima bahwa hasil tidak akan langsung terlihat. Orang yang sabar bisa melangkah tanpa tergesa, dan justru itulah yang membuat mentalnya lebih kuat. Kalau kamu merasa mentalmu masih rapuh, coba latih dirimu untuk menghadapi ketidaknyamanan. Banyak orang lemah karena selalu ingin berada di zona nyaman. Mereka takut mencoba hal baru, takut keluar dari rutinitas, takut menghadapi tantangan. Padahal, justru ketidaknyamananlah yang membuat kita bertumbuh. Seperti otot yang hanya akan berkembang ketika diberi beban, mental juga hanya akan menguat ketika kita berani menghadapi hal yang tidak enak. Mulailah dari hal kecil, berbicara di depan orang, mengerjakan tugas yang kamu tunda, atau mencoba sesuatu yang selama ini kamu hindari. Dari situ, mentalmu perlahan akan terbiasa menghadapi tekanan. Salah satu ujian terbesar bagi mental adalah saat kita menghadapi penolakan. Tidak semua orang akan menerima kita, tidak semua usaha akan berhasil. Penolakan bisa datang dari pekerjaan, dari hubungan, bahkan dari orang terdekat. Rasanya sakit, kadang membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Tapi percayalah, penolakan bukan berarti kamu tidak layak, melainkan tanda bahwa ada jalan lain yang harus kamu tempuh. Orang dengan mental yang kuat tahu bahwa penolakan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari cerita. Selain penolakan, rasa takut gagal juga menjadi racun bagi mental. Takut gagal seringkali membuat kita berhenti bahkan sebelum mencoba. Kita membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi, lalu akhirnya memilih diam. Padahal, kegagalan bukan musuh, tapi guru. Dari gagal kita belajar apa yang salah, dari gagal kita menemukan cara baru. Mental yang kuat lahir dari keberanian untuk mencoba meski tahu ada resiko gagal. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Ada saatnya juga mental diuji oleh rasa iri.
Melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih diakui, bisa membuat kita merasa rendah diri. Kalau tidak hati-hati, rasa iri ini bisa membuat mental semakin lemah. Kamu mulai membenci dirimu sendiri, merasa hidupmu tidak berarti. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan melemahkan semangatmu. Fokuslah pada dirimu, pada prosesmu. Ingat bahwa kebahagiaan bukan perlombaan. Mental kuat artinya bisa bersyukur atas apa yang dimiliki sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Terkadang mental lemah juga muncul karena kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita pura-pura kuat padahal rapuh, pura-pura bahagia padahal hampa. Menyembunyikan perasaan bisa memberi kekuatan sesaat, tapi lama-lama itu akan jadi bom waktu. Mental kuat bukan tentang menutupi luka, tapi tentang berani menghadapinya. Kalau kamu merasa sedih, akui. Kalau kamu merasa lelah, istirahatlah. Tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Justru dengan mengakui kelemahan, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk sembuh. Perlu dipahami juga bahwa mental kuat tidak selalu berarti bisa menghadapi segalanya sendirian. Ada kalanya kita butuh bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor. Pergi ke psikolog bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Itu artinya kamu cukup peduli pada dirimu untuk mencari jalan keluar. Sama seperti ketika tubuh sakit, kita pergi ke dokter. Ketika mental lelah, kita juga berhak mencari pertolongan. Jangan biarkan stigma membuatmu takut mencari bantuan. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Media sosial, berita, komentar orang lain, semua bisa mengacaukan pikiran. Mental lemah seringkali disebabkan oleh terlalu banyaknya informasi yang kita konsumsi tanpa filter. Maka, penting untuk melatih diri memilih apa yang masuk ke pikiran kita. Kalau konten di media sosial membuatmu buruk, kurangi atau berhenti mengikutinya. Kalau orang di sekitarmu terus-menerus meremehkanmu, batasi interaksi dengan mereka. Mental yang kuat lahir dari keberanian untuk melindungi ruang pikiranmu dari hal-hal yang merusak. Kamu juga perlu ingat, mental kuat itu berarti kamu harus terus bekerja keras tanpa henti. Kadang orang salah kaprah, mengira kuat berarti tidak pernah berhenti. Padahal istirahat adalah bagian dari kekuatan. Orang yang tahu kapan harus berhenti justru bisa bertahan lebih lama daripada mereka yang memaksakan diri sampai hancur. Jadi, kalau kamu merasa mentalmu melemah, jangan ragu untuk rehat. Gunakan waktu untuk menyegarkan diri, membaca, menulis, atau sekedar duduk diam, menikmati udara. Setelah itu kamu akan kembali dengan energi baru. Akhirnya, mental kuat itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan panjang. Tidak ada titik di mana kita bisa berkata, aku sudah sepenuhnya kuat. Karena hidup akan terus memberikan tantangan baru. Yang bisa kita lakukan adalah terus melatih diri, terus belajar, terus menerima bahwa rapuh sesekali itu wajar. Mental kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu memilih untuk bangkit. Salah satu hal yang sering melemahkan mental adalah terlalu keras pada diri sendiri. Kita kadang jadi pengkritik paling tajam untuk diri sendiri. Saat orang lain sudah berhenti menilai, kita masih terus mengulang kesalahan di kepala. Ini membuat mental kita semakin rapuh, karena kita sendiri tidak memberi ruang untuk memaafkan. Padahal, orang yang mentalnya kuat bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang bisa menerima kesalahan dan belajar darinya. Memaafkan diri bukan berarti membiarkan diri terus mengulang hal yang sama, tapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Coba pikirkan, seberapa sering kamu membandingkan dirimu dengan orang lain? Membandingkan pencapaian, gaya hidup, bahkan penampilan. Setiap kali kita melakukan itu, sebenarnya kita sedang melemahkan mental kita sendiri. Hidup bukan soal siapa yang lebih cepat, lebih kaya, atau lebih pintar, tapi tentang siapa yang bisa bertahan dan tetap setia pada dirinya. Mental kuat berarti kamu bisa melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kamu mungkin pernah merasa hidup ini tidak adil. Melihat orang yang malas justru lebih cepat sukses, sementara kamu yang berusaha keras masih jalan di tempat. Perasaan itu wajar, tapi jangan sampai membuatmu berhenti. Hidup memang tidak selalu adil, tapi hidup selalu memberi ruang untuk tumbuh. Mental kuat lahir dari kemampuan menerima kenyataan pahit
tanpa kehilangan semangat. Kamu boleh kecewa, tapi jangan biarkan kecewa itu memadamkan api dalam dirimu. Banyak orang salah kaprah dengan berpikir bahwa mental kuat berarti tidak pernah merasa lembah. Padahal, kekuatan justru muncul ketika kita bisa mengakui kelemahan dan tetap berusaha. Mental yang sehat bukan berarti bebas dari rasa cemas, sedih, atau takut, tapi tentang bagaimana kita bisa mengelola semua perasaan itu. Seperti ombak di laut, perasaan akan datang dan pergi. Mental kuat artinya kita bisa tetap berdiri meski ombak terus menghantam. Ada juga orang yang mentalnya rapuh karena terlalu bergantung pada masa lalu. Mereka terus mengulang ingatan pahit, penyesalan, dan rasa bersalah. Masa lalu itu seperti beban berat di punggung. Semakin sering kita menoleh ke belakang, semakin sulit kita berjalan maju. Mental kuat berarti berani berkata pada diri sendiri, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih langkahku sekarang." Membebaskan diri dari masa lalu bukan berarti melupakan, tapi berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Selain masa lalu, masa depan juga sering membuat mental kita lemah. Terlalu banyak mengkhawatirkan hal yang belum terjadi hanya akan menguras energi. Ketakutan tentang masa depan seringkali hanyalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Mental kuat berarti fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Bukan berarti kita tidak perlu punya rencana, tapi jangan biarkan kekhawatiran masa depan membuat kita lumpuh sekarang. Hal lain yang penting untuk memperkuat mental adalah rasa syukur. Kedengarannya sederhana, tapi kekuatan syukur luar biasa. Saat kita mulai menghargai hal kecil yang kita punya, mental kita jadi lebih tahan menghadapi cobaan. Syukur membuat kita sadar bahwa hidup tidak hanya tentang kekurangan, tapi juga tentang anugerah yang sering kita abaikan. Orang yang bersyukur bisa tetap tenang meski hidupnya penuh tantangan. Sementara orang yang tidak pernah bersyukur akan terus merasa kurang meski punya banyak hal. Mental kuat juga dibangun dari keberanian untuk berkata tidak. Banyak orang lemah secara mental karena tidak berani menolak. Mereka takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, sehingga terus mengorbankan dirinya. Padahal, mengatakan tidak adalah cara melindungi diri. Kalau kamu terus menuruti semua orang, suatu saat kamu akan kelelahan dan kehilangan arah. Mental yang sehat artinya bisa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri. Selain itu, kamu juga perlu melatih fokus. Mental lemah sering disebabkan oleh pikiran yang terlalu bercabang. Kita ingin banyak hal sekaligus, tapi akhirnya tidak ada yang benar-benar tercapai. Fokus pada satu hal, selesaikan, lalu lanjut ke hal berikutnya. Fokus membuat mental lebih kuat karena kita tidak lagi bingung kemana harus melangkah. Ada juga kekuatan yang lahir dari kebiasaan sederhana, yaitu konsistensi. Orang yang konsisten, meski pelan, akhirnya akan lebih kuat daripada mereka yang hanya semangat di awal lalu berhenti. Mental yang kuat tidak lahir dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Maka, jangan remehkan hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Itu yang akan membentuk ketangguhanmu. Jadi, ingatlah bahwa mental kuat bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekuatan sejati lahir ketika kita bisa menerima diri apa adanya, sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Kamu boleh gagal, boleh jatuh, boleh merasa lelah. Tapi jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu bisa bangkit. Setiap luka, setiap air mata, setiap kegagalan adalah bagian dari cerita yang akan membuatmu lebih kuat. Ada hal penting yang sering kita lupakan, yaitu kekuatan dari kebiasaan kecil. Mental yang lemah seringkali bukan hanya karena masalah besar, tapi karena kebiasaan sehari-hari yang diam-diam melemahkan kita. Misalnya, begadang tanpa alasan jelas, menghabiskan terlalu banyak waktu scrolling media sosial, atau menunda pekerjaan sampai menumpuk. Semua itu membuat pikiran kita semakin kacau, hati semakin tidak tenang, lalu mental terasa rapuh. Sebaliknya, membangun kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, merapikan tempat tidur, atau menulis hal-hal yang kita syukuri, perlahan bisa memberi rasa kendali atas hidup kita. Dari kebiasaan kecil, lahirlah perasaan bahwa kita mampu, dan perasaan itu menjadi dasar dari mental yang lebih kuat.
Kadang mental kita terasa lemah karena kita menolak kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana kita, tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Semakin keras kita melawan kenyataan, semakin lelah batin kita. Mental yang kuat lahir dari kemampuan menerima. Menerima bukan berarti menyerah, tapi mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Dengan menerima, kita bisa mengalihkan energi pada hal-hal yang memang bisa kita ubah. Energi itu yang akan membuat kita tetap maju, meski keadaan tidak sempurna. Kamu mungkin pernah merasa dunia tidak adil, lalu muncul pikiran, kenapa harus aku yang mengalami ini? Pertanyaan itu wajar, tapi kalau terus dibiarkan, hanya akan membuat mental semakin runtuh. Pertanyaan yang lebih membantu adalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau, bagaimana aku bisa bertahan melewati ini? Dengan mengubah pertanyaan, kita mengubah arah pikiran. Dari yang awalnya hanya fokus pada penderitaan, menjadi fokus pada solusi. Inilah yang membedakan orang dengan mental kuat dari yang rapuh. Ada kalanya mental diuji oleh kesepian, merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti, merasa tidak penting. Kesepian bisa lebih berat daripada tekanan fisik. Tapi ingat, kesepian juga bisa jadi ruang untuk mengenal diri. Justru di saat sendiri, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, mendengar suara hati, dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mental kuat bukan berarti tidak pernah kesepian, tapi bisa menggunakan kesepian sebagai waktu untuk tumbuh. Kita juga harus sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita sendiri. Salah satu cara memperkuat mental adalah dengan memberi arti bagi orang lain. Saat kamu membantu orang lain, meski dengan hal kecil, kamu akan merasakan makna yang lebih besar dalam hidup. Makna itu yang bisa membuat mental lebih kokoh. Karena ketika hidup hanya berputar pada diri sendiri, sedikit masalah bisa terasa besar. Tapi ketika hidup punya tujuan lebih luas, masalah jadi terasa lebih kecil dibandingkan dengan makna yang kamu perjuangkan. Seringkali mental rapuh muncul karena kita ingin mengontrol segalanya. Kita ingin semua orang suka pada kita, semua rencana berjalan sempurna, semua hal sesuai keinginan. Tapi kenyataannya, tidak ada manusia yang bisa mengontrol semuanya. Semakin kita mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kuasa kita, semakin lelah pikiran kita. Mental yang kuat justru lahir dari kemampuan melepaskan. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol, lepaskan yang tidak bisa. Seperti cuaca, kamu tidak bisa mengendalikannya, tapi kamu bisa memilih membawa payung atau tidak. Jangan lupa, mental juga dipengaruhi oleh cara kita merespons kegagalan. Bayangkan dua orang yang gagal dalam hal yang sama. Orang pertama langsung berkata, "Aku memang tidak bisa apa-apa," lalu berhenti mencoba. Orang kedua berkata, "Aku belum berhasil, berarti ada cara lain yang harus aku cari," lalu mencoba lagi. Kegagalannya sama, tapi responsnya berbeda. Dan respons itulah yang menentukan siapa yang akan jadi lebih kuat. Kalau kamu merasa mentalmu lemah, jangan tunggu sampai kamu merasa siap untuk berubah. Karena rasa siap itu tidak akan datang dengan sendirinya. Mulailah dengan langkah kecil sekarang juga. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup dengan bangun lebih pagi, menulis target sederhana, atau berhenti mengkritik diri dengan kata-kata kasar. Setiap langkah kecil itu akan menjadi pondasi. Ingat, kekuatan tidak dibangun dari satu tindakan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ada juga satu hal yang sering membuat mental kita rapuh. Terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain. Kita takut dikritik, takut dinilai, takut dianggap gagal. Tapi kenyataannya, orang lain tidak sesibuk itu memikirkan kita. Mereka sibuk dengan hidupnya sendiri, jadi mengapa harus mengorbankan mental kita demi pikiran mereka? Mental kuat berarti kita tetap berjalan sesuai dengan nilai dan tujuan kita, meski ada orang yang tidak setuju. Kritik bisa jadi bahan belajar, tapi jangan sampai jadi belenggu yang menghentikan langkah kita. Maka jangan lupa bahwa mental kuat bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Justru rasa sakit, kekecewaan, dan luka adalah bahan bakar yang bisa membuat kita lebih tangguh. Setiap kali kamu jatuh lalu bangkit lagi, mentalmu bertambah kuat. Setiap kali kamu bertahan meski sakit, hatimu jadi lebih kokoh. Jadi jangan takut pada rasa sakit, karena itu adalah guru yang paling jujur dalam hidup. Mental yang kuat bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu bukan hadiah dari langit yang jatuh begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan panjang penuh luka, kegagalan, penolakan,
dan pembelajaran. Kalau hari ini kamu merasa mentalmu masih lemah, itu bukan hal memalukan. Justru itu tanda bahwa kamu masih hidup, masih berproses, dan masih punya kesempatan untuk tumbuh. Orang yang mentalnya benar-benar hancur biasanya adalah mereka yang berhenti mencoba, berhenti berusaha, dan membiarkan hidup mengalir tanpa arah. Selama kamu masih punya niat untuk berubah, ada harapan untuk jadi lebih kuat. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apa kamu ingin tetap berada di posisi yang sama, rapuh dan mudah luntuh? Atau kamu ingin berdiri lebih tegap, bisa menatap masalah dengan kepala tegak dan berkata pada dirimu, "Aku bisa melewati ini." Semua itu dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Mental kuat bukan soal besarnya langkah, tapi soal keberanian untuk tetap melangkah meski perlahan. Mungkin kamu pernah merasa orang lain tidak mengerti perjuanganmu. Kamu merasa sendirian, seakan hanya dirimu yang tersesat. Tapi percayalah, hampir semua orang pernah merasakan hal yang sama. Mereka hanya tidak menunjukkannya. Jangan biarkan rasa sepi itu membuatmu berhenti. Justru gunakan itu sebagai pengingat bahwa kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun. Hidup ini bukan kompetisi, melainkan perjalanan masing-masing. Mentalmu akan semakin kuat kalau kamu berani menghadapi rasa sakit, alih-alih lari darinya. Jangan terus mencari jalan pintas hanya untuk menghindari rasa tidak enak. Karena kenyataannya, semakin kamu lari, semakin lama rasa sakit itu akan mengejarmu. Hadapi, rasakan, lalu belajarlah darinya. Itulah satu-satunya cara agar mentalmu ditempa. Sama seperti besi yang ditempa dengan api, mental juga harus diuji dengan tantangan agar bisa jadi lebih kokoh. Jangan tunggu sampai hidup menjadi ringan untuk memperkuat mentalmu. Karena kenyataannya, hidup tidak akan pernah benar-benar ringan. Selalu ada masalah, selalu ada tekanan, selalu ada rasa kecewa. Yang berubah hanyalah dirimu. Apakah kamu memilih untuk runtuh setiap kali badai datang, atau memilih untuk berdiri dan bertahan? Mental yang kuat tidak membuat badai hilang, tapi membuatmu punya perahu lebih kokoh untuk mengarunginya. Kalau kamu ingin mentalmu lebih kuat, berhentilah berusaha menyenangkan semua orang. Tidak peduli sebaik apapun kamu, akan selalu ada orang yang tidak suka. Kalau kamu terus mengejar penerimaan semua orang, mentalmu akan terkuras habis. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar berarti, yang benar-benar peduli, dan yang benar-benar mendukungmu. Itu sudah cukup. Ingat juga, mental yang kuat bukan berarti kamu tidak pernah istirahat. Justru orang yang tahu kapan harus berhenti sejenak akan lebih tahan lama dalam perjalanan hidup. Ambil waktu untuk dirimu sendiri, dengarkan musik, baca buku, menulis, atau sekedar duduk tenang tanpa melakukan apa-apa. Itu bukan kemunduran, itu adalah cara merawat pikiran agar tidak pecah di tengah jalan. Pada akhirnya, mental kuat itu bukan soal bagaimana orang lain menilai kita, tapi bagaimana kita menilai diri sendiri. Apakah kita bisa tetap menghargai diri meski gagal? Apakah kita bisa tetap melangkah meski takut? Apakah kita bisa tetap berusaha meski hasil belum terlihat? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sudah jauh lebih kuat daripada kemarin. Hari ini mungkin kamu merasa mentalmu masih lemah. Kamu masih sering merasa down, masih mudah cemas, masih gampang terpengaruh kata-kata orang. Tapi jangan anggap itu akhir. Itu hanyalah satu bab dari perjalanan panjang hidupmu. Besok kamu bisa lebih kuat. Minggu depan kamu bisa lebih tegar. Setahun ke depan, mungkin kamu akan melihat dirimu sendiri dan berkata, "Aku dulu rapuh, tapi aku memilih untuk tidak berhenti." Jangan tunggu waktu yang tepat untuk memperkuat mentalmu, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Bangun dari keterpurukanmu, pelan-pelan. Beri dirimu ruang untuk belajar, untuk gagal, untuk mencoba lagi. Jangan takut pada rasa sakit, karena disitulah kekuatanmu ditempa. Jangan takut terlihat lemah, karena dari keluhan itu kamu akan belajar arti sebenarnya dari kekuatan. Dan kalau suatu saat nanti kamu berhasil berdiri tegak, jangan lupa menoleh ke belakang. Lihat perjalananmu, lihat betapa banyak jatuh bangun yang kamu lalui. Kamu akan sadar, semua rasa sakit yang dulu membuatmu hampir menyerah, kini justru menjadi alasan kamu bisa berdiri sekuat ini. Mentalmu bukan lagi sekedar bertahan,
tetapi juga menjadi pondasi bagi orang lain yang mungkin sekarang sedang lemah seperti kamu dulu. Jadi kalau saat ini kamu masih merasa mentalmu lemah, jangan menyerah. Itu bukan akhir cerita. Justru itu adalah awal dari bab baru di mana kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi hidup. Ingat, mental kuat bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu memilih untuk bangkit.